Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam makhluk-makhluk Allah yang tidak dapat dihitung oleh manusia pada khususnya. Ya, benar. Maka di samping demikian itu bermacam pula aneka taat dan ibadat kepada Allah. Bukan satu gambaran saja, tetapi banyak coraknya dan bentuknya. Meskipun semuanya itu arah tujuannya satu, yaitu menghampirkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah hikmahnya dari macam-macam rupa taat dan ibadat itu? Maka almarhum Abuya mensyarah kitabnya, sesungguhnya yang dimaksud taat dan ibadah itu bukan hanya berlaku bagi seluruh manusia. Maka sesungguhnya hewan, kucing, sapi, batu, planet, bulan, matahari, semuanya juga beribadah kepada Allah. Cuman cara ibadah urangnya beda dengan udahnya. Munya katanya, ma amarallahu bihi, apa yang diperintahkan oleh Allah dalam hal ibadah sembahyang, zakat, mandum kana syariat. Maka bulan demikian juga, bulan beribadah kepada Allah. Matahura beribadah kepada Allah. Semuanya beribadah kepada Allah. Contoh ini. Pernah di suatu hari Rasulullah bercerita kepada sahabat, saya sangat suka kepada 4 orang. Dan putranya dikala Rasulullah adalah orang yang beribadah tamanuna ibadah walam ya'sullahu. Ada 4 orang di dunia ini itu beribadah 80 tahun. Nyan hana methina hana pakai maksud Allah. Ya, methina hana pakai maksud. Maka hadis Nabi mengatakan thamanuna ibadah lam ya'sullah. Mereka tak pernah bermaksiat pada Allah. Salah satunya adalah Yusha bin Nun. Ya, nak tengok ya. Yusha bin Nun. Ya, Yusha bin Nun. Di suatu hari, Nabi cerita, Nabi yang cerita ke sahabat. Jadi sahabat duduk lagi dan duduk, kemudian Nabi cerita. Nabi galak ke putra orang di dunianya. Ya, telah sabar je Nabi Zakaria, kemudian Nabi Daud. Ya, di antara duanya nalah tira orang bernama Yusha bin Nun. Ilung kena cerita mata hurau untuk beribadah kepada Allah. Jadi Allah menyuruh Yusha bin Nun untuk menguasai Palestina masanya. Karena Palestina yang dikuasai oleh kaum-kaum yang jahiliyah lah. Karena kan masanya Bani Israel kan mulai berkuasa lah, kayak bagi patung lah. Maka diutuslah Yusha bin Nun untuk pergi ke Palestina. Dan ketika tengah meperang-perangnya, yang kerap dikuasai wajah Palestina. Ini Nabi cerita dalam kitab Al-Quranul Azim, kayak Imam Ibnu Katsir. Ketika tengah meperang-perangnya, mata karap malam macam tu. Sehingga turunlah matahari. Yusha bin Nun berkata, hai matahari, kalau kau makhluk Allah, aku juga makhluk Allah. Kalau kau diperintahkan oleh Allah bergerak, aku juga diperintahkan oleh Allah untuk menggerakkan ini. Maka sedikit lagi kemenangan ini akan sampai. Tolong berhentilah sejenak kau, wahai matahari. Ya, menaik ke Yusha bin Nun. Mempunyai alam puyuhnya. Ya, berhentilah beberapa menit matahura. Ni hanya ajak matahura berhenti. Ya, benar. Itu perintah Yusha bin Nun. Yang kata Rasulullah, "Thamanuna ibadah, abiduna thamanuna walam ya'suh." Mereka itu 80 tahun bukan pada manusia saja. Makhluk lain beribadah sih. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 1. Ya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard al-malikil quddus al-azizil hakim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, menyambah bahasa firman Allah. Bertasbihlah ma fis sama, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Allah menggunakan kalimat ma, bukan kalimat man. Mampak beda nangku. Itu contoh yusabbihu lillahi man fis samawati. Betul benar ayat. Kau tahu ayat.
Bahkan Allah menggunakan kalimat yusabbihu lillahi ma fis samawati. Berarti menggunakan ma isim mausul ini. Walaupun naci isim mausul man. Nya menunjukkan bahawa ma menurut ahli nahwu nya ditambah urang yang makai dan makhluk yang hana makai. Jadi menyota pakai gunakan ma bisa jadi batu masuk, matahari masuk, balai kita nyonya masuk, aquanyo masuk, kacamata masuk, HP masuk, mandum masuk. Berarti semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti oleh karena itu maka almarhum Abu Ya katanya mengatakan ya, dalam ciptaan ini hadirlah makhluk-makhluk yang mereka juga taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh alhamdulillah alih kita sebutkan benar matahuro berhenti karena perintah Yusha bin Nun. Ya, bina cara beribadah matahuro. Kejadian lain lagi Ali bin Abi Talib bak sabuh masa bak sabuh subuh Ali bin Abi Talib berangkat menuju sembahyang subuh. Dikira oleh Ali bin Abi Talib nyosang kata lah hana mungkin lo ikut le Rasulullah. Karena Rasulullah kamu mulai bak ruku, kamu mulai untuk ruku rakaat pertama. Berarti subuh 2 rakaat. Bak pertengahan jalan kam merumpuk tirau urung nek Tuhan. Urung Yahudi lah, bukan urung Islam. Jadi karena Ali bin Abi Talib tamang dalam jalan pintas, tamang dalam pintas kam merumpuk tirau urung nek Tuhan Yahudi kan. Ijak lagi nya urung nek Tuhan. Kaki ijak lagi nya. Maka adab dan akhlak Ali watanya hai dah jual cunan ajak menan mereka je laki mah nek lonjak leh kahana menan Ali hana ibrah likutnya. Maka bat pertengahannya ke Ali bin Abi Talib berdoa kepada Allah, ya Allah nepreh lun taat lun kena jamaah dengan Rasulullah SAW. Maka ketika itulah Rasulullah ditahan oleh Jibril punggung Nabi kan rukuk agak trip masanya sengaja untuk menunggu Ali bin Abi Talib. Hanya hadisnya menyata pedes buat Syiah, bahagia dah buat Syiah. Bukan buat Syiah. Ini kan kalian Haidar Ali kan. Ya kan? Ya, maka bertunggu. Ya, tamang Ali masanya. Ya, barulah bangun Rasulullah yang tidak. Ya, menanjara. Maka hukum lagi nya sabuh hukum syariat menyomenan hitungan sabuh rakaat katanya adalah bak ruku. Munyo ruku matangna tamang katanya dan hitung sabuh rakaat. Munyo hanale kai tidak maka hai tambah sabuh rakaat. Ya, benar. Begitulah cara beribadah matahari, beribadah bulan, beribadah dan seterusnya. Dipat ibadah bulan aku. Kiban cara bulan beribadah? Bulan beribadah karena apa yang diperintahkan oleh Rasulullah diikuti. Maka dihina mukjizat Nabi membelah bulan. Munyo bulannya hai ikut kiban ikan oleh Rasulullah, kiban perintah oleh Rasulullah, maka sungguh dia sudah bermaksiat. Kamu nak? Kamu nak logikanya? Berarti bulan sudah bermaksiat kepada Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi pakai dia ikut. Rasulullah membelah bulan, terbelah je bulan. Dia ikut bagaimana perintah kekasih Allah. Alhamdulillah. Kalau Friday lu. Ya insya-Allah ni lah. Okey Friday ya. Ya benar lagi. Ya, kamu benar? Ya, benar. Yang sabar deh. Yang kedua ya. Bagaimana cara beribadah bak ke? Nyol dengar langsung dari kajian Abun Tlimum almarhum. Maka cerita Abun Tlimum bak sabuh masa na ledro urang jak bak Rasulullah untuk membuktikan nabinya pun tekang sihir atau nabinya pun bohong atau memang na mukjizat bak Nabi Rasulullah. Maka ijak lero ke Rasulullah SAW. Nabi Muhammad, na perlunya mukjizat ron. Na betul ron? Punya betul kamu akui, punya hana betul ron memang tukang sihir. Mana? Nejak bak sabuh bak kaya. Na sabuh bak kaya. Nepegah bak kaya kena nejak. Jak ba Rasulullah, bedah siat, jak ba Nabi Muhammad. Maka jak salah tiru urungnya. Pegah juga bak kaya Rasulullah kaya huron bangkit siat ada. Bi bangkit aja. Budak juga akar-akar bak kaya ni, jak juga bacu-bacu. Dia bak kaya kan. Ijak bacu-bacu jak kemudian pohon itu mencium kening Rasulullah. Dah kening Rasulullah dicium, maka diberikanlah syahadat asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ulang bagainya. Yang dua dro kafir tetap kafir, yang tiga beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah bagaimana cara beribadah ya hamba-hamba Allah, orang-orang dan ataupun makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab I'anatul Talibin mengatakan sunnah menyebutkannya sembahyang sujud bak tempat lain. Bahkan karena ini semua akan jadi saksi. Ya, kawan. Bahkan pun menyohana menan batu itu bahan api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Kemudian ikan Allah. Dan kami jadikan batu itu adalah bahan api neraka. Maka wajar ketika sabuh masa batenya laki ikut Rasulullah Isra Mi'raj. Kadang sabuh masa Aisyah tengah guling-giling nyubasannya pu giling pakai oknya. Tiba-tiba kai mau batenya. Maka ia tanya Rasulullah, "Kenapa kamu menangis wahai batu?" "Aku menangis ya Rasulullah karena aku takut aku jadi salah satu bahan api neraka. Ana doa ke lon tuan, ana doa untuk lon ya Rasulullah agar lon tuan selamat." Dan seterusnya. Maka begitu jugalah taatlah makhluk-makhluk Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, nak ya doa. Kah, nyan. Kah jino pertanyaan tengku, yang kajut le. Menan surah bab-bab kaya bulan beribadah kepada Allah. Munyo kamu gimana? Ya, kamu manusianya gimana cara bertahan? Tahan kepada Allah, ibadah kepada Allah. Hanya terbaca. Maka yang mulia Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari telah merumuskan dalam kalam hikmah yang ke-117 sebagai berikut. Lamma alimal haqqu minka wujudal malali lawana lakat ta'ati wa lima ma fika min wujudi syarrihi fahajaraha alaika fi ba'dil awqat liyakuna hammuka iqamatas salati la wujudas salat fama kullu musallin muqimin. Tatkala mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala dari Anda ya, padamu ada kebosanan, niscaya dia Allah mempermacamkan buat Anda ketaatan. Dan tatkala mengetahui al-haq, sesuatu yang terdapat pada Anda berupa ada ya pelampauan batasan, niscaya Allah al-haq melarang taatan itu atas Anda dalam sebagian waktu agar ada keinginan himmah Anda itu benar-benar mendirikan sembahyang bukan asal adanya sembahyang, karena tidak setiap orang yang sembahyang mendirikannya. Oh ya. Aisyah basabuh malam Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lun nak sabuh pertanyaan dan laki mu'ah punya pertanyaan lunnya salah." "Ya Rasulullah, je belum tanya, je silahkan tanya." "Mana ya Rasulullah?" "Wahai Nabi, engkau adalah orang yang sudah diampuni dosa oleh Allah, dijamin masuk surga, diberi rahmat, diberi kasih sayang. Mandum dosa dran ya Rasulullah hanali. Cuma yang kena lon tanya pakandam semayang ya Rasulullah, untuk pulang semayang, untuk pulang ibadah." Hanya pertanyaan, ya insyaallah. Ini pertanyaan yang wajar bagi seorang Aisyah bertanya kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, kau sudah diampuni dosa, engkau sudah dijamin masuk surga, engkau sudah dihindari neraka, engkau kekasih Allah, engkau diberi rahmat oleh Allah, syafaat telah ditanamkan pada dirimu, menyomenan untuk pulang semayang." Maka Nabi menjawab, "Apakah salah kalau aku solat ini bukan karena kewajiban, karena aku butuh kepada Allah?" Maka menyomenan surah kalimah daripada Imam Ibnu Athaillah, orang yang mendirikan solat terkadang sesungguhnya dia belum mendirikannya. Dan ada kalanya orang yang mendirikan solat sungguh dia telah mendirikannya. Ya, gimana turahnya? Ada kalanya orang yang mendirikan solat sesungguhnya dia belum mendirikannya. Ada kalanya orang yang mendirikan solat sungguh dia telah mendirikannya. Siapa yang pertama? Orang yang mendirikan solat tapi dia belum mendirikannya adalah orang yang solat karena kewajiban. Ya, padahal yang kedua,
orang yang solat karena dia telah mendirikannya, itu sebabnya karena dia solat butuh kepada Allah, bukan kerana kewajiban. Nyo beda denku. Berarti menyo menan tanya mbak draw tanya masing-masing. Saya solat karena butuh atau saya solat karena wajib? Ha. Ilun tuan lun sedekah apa yang kegau? Karena kewajiban atau karena kebutuhan? Saya solat karena butuh atau saya solat karena kewajiban? Maka wajar kata Imam Mu'tazilah, kadang banyak orang yang mendirikan solat, sembahyang, tapi sesungguhnya dia baru mendirikannya. Beginilah cara Rasulullah sembahyang. Nabi menjalankan solatnya bukan karena kewajiban, tapi karena kebutuhan. Ya, kemudian Kak, kiban surah Al-Marhum Abuya tentang punanya. Kalam hikmah dari Imam Ibn Ta'ilah. Kalam hikmah ini memerlukan kepada penjelasan untuk dapat dipahami maksudnya, dan penjelasannya adalah sebagai berikut. 1. Kita orang awam atau orang kebanyakan tidak sunyi dari kebosanan apabila ibadat yang kita kerjakan hanya satu macam saja. Sama saja seperti diibaratkan makanan yang dimakan itu sama saja. Itu dan itu juga. Kadang-kadang menimbulkan kebosanan atau kejemuan. Ya, oleh sebab itu, perlu adanya bermacam-macam makanan atau perubahan makanan yang dimakan untuk mengatasi kebosanan padanya. Ya, menyo nasi food katanya terlewatkan atau terkasatkan dalam hati katanya masa kadang-kadang katanya sembahyang nai lagi terlintas seafood bosan tu. Rumah kalau hulur dia. Kemudian di semai lahu rumahnya ke maghrib. Munyo menan cara adanya ibadah itu belum mendirikan solat. Belum. Nya hai damong dah. Perintah Allah aqimus salah wa atimuz zakah. Dirikan solat. Allah menyuruh kita mendirikan solat, tapi waktu kita dirikan nasi food bosan macam. Dia semai maghrib rumah kat Isya Alam. Dan dah duduk ngon-ngon aku. Orang kopi dia semai lahu kah salam. Kau dah balik. Lagi menanju. Kalau ada begitu, itu belum ada lagi yang disebut taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang mana tu, buat ibadahnya berat. Apalagi buat tasawuf. Ilun tuan menyuka tunggu buat tak tasawufnya, kalau masalah bab surah ni payah. Pengamalan ni payah. Menyoba fikih nak tak masalah ada khilafiyah. Dan ku kibang kunut. Lagi yang kunut je belah deh. Anjut apa? Ni jawab pendapat. Nyonya bab hati payah tu. Maka lentuannya kon semua buat draw ni. Kon tuan semua buat urun draw mendum, tapi lentuan juga menintrospeksi diri. Agar lentuan yang lu bacanya juga menasihati diri sendiri. Jadi alhamdulillah malamnya ada dua buah ilmu yang kita merumpok. Pertama, kalau kita ingin termasuk golongan orang taat, maka beribadahlah bukan karena kewajiban, tapi karena kebutuhan. Saya butuh Allah. Saya tak perlu pahala denku. Ilmu sembahyang ana perlu pahala. Ya Allah, saya ibadah bukan karena pahala. Ana perlu pahala menyanajuk ana puji ya Allah. Yang saya perlu rahmat-Mu, kasih sayang-Mu. Kamu ni? Punya pahala Allah je. Nah, rencana gadah denku. Pajar rencana gadah. Akhirnya untuk sembahyang daduk orang kopi tak pegang habar ke gau. Ni pahala gadah kan. Nya Rasulullah beri nasihat bak Muaz bin Jabal. Pesan Nabi Muaz, kalau ingin amalanmu selamat tidak dihapus oleh Allah, jagalah amalanmu. Salah satunya ribah. Sombong, hanya gadah juga. Hanya pun tak gadah roh, gadah lagi otomatis. Gadah. Ya, nyan je bukanya. Ya, nyan cerita bak sabuh malam Muaz bin Jabal jak wa Rasulullah. Menan cerita Imam Ghazali dalam kitab Bidayah. Jadi katruk bak rumah Nabi, hanya Nabi rumah. Maka kakelah beliau mengurungkan niat jak wala rumah. Bak tengah jalan merumpok dengan Rasulullah tengah unta. Maka Rasulullah berkata, Muaz, mau ke mana? Aku ingin jumpa denganmu ya Rasulullah. Malam ni gundah sekali hatiku ya Rasulullah. Aku ingin duduk bersamamu. Apa yang kau bilang aku akan amalkan.
Yang penting aku bersamamu. Oh, siap. Kalau begitu naik ke belakang Muaz, kita akan berjalan di tengah malam. Ya, benar. Kakak Muaz bin Jabal ikut. Maka di tengah malam gulita itu disinari dengan bulan purnama, kemudian disinari dengan bintang-bintang yang indah, dua insan mulia berjalan di atas unta. Lalu Rasulullah berkata, Muaz, maukah ku ceritakan satu cerita? Kalau kau amalkan cerita ini, kau akan selamat di dunia. Tapi kau kalau tidak mengamalkan cerita ini, kau tak akan pernah selamat di dunia. Ya Rasulullah, aku siap. Ceritalah apa yang ingin kau ceritakan. Maka Nabi mulai bercerita. Muaz, sungguh Allah menciptakan 7 langit dan 7 bumi. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Di dalamnya ketika itu Allah menciptakan satu malaikat bernama Malaikatul Hafadah. Nah, tabuh malaikat. Nah, ini malaikat Hafadah. Yang mana? Lu baca dalam kitab Bidayah Imam Ghazali. Lalu apa yang terjadi ya Rasulullah? Ditanya oleh Muaz. Wahai Muaz, pernah di suatu hari malaikat Hafadah membawa amalan manusia yang begitu terang seperti matahari, sehingga membuat takjublah Muaz, membuat takjublah Hafadah. Lalu ketika itu di langit pertama dibawa amalan itu yang begitu sinarnya, sinar matahari, maka di stop, diberhentikan oleh malaikat penjaga langit pertama. Maka dia bertanya, ini amalan siapa? Ini amalan fulan bin fulan. Adribu hadhil amal. Ambil amal ini, lemparkan ke punya orang yang punya amal. Terkejut Hafadah. Apa kemudian? Nyo amalan paling raya, nyo amalan luar biasa, nyo cahaya, lebih cahaya mentaurat. Adribu hadhil amal ya Hafadah. Ambil amal ini, lemparkan ke muka orang yang punya amal. Maka ketika itulah amalan orang-orang itu dilemparkan ke mukanya. Maka Hafadah tanya, kenapa kau menyuruh aku melemparkan ini? Karena amalan itu dipenuhi dengan sifat sombong. Lah hanya cerita gede mandung bak 7 langit. Tapi kata Rasulullah, hindari sifat-sifat ini kalau amalan kita tak mau hilang. Sombong, ria, ghibah. Pegah-pegah gegok meh. Nyo biasanya urina nyo regam insya-Allah nah. Urina tapi. Ya kan? Ya kan? Tapi di TV, insetnya pula lah acara TV, inset silet, ini kan kibah mandum ya. Hai gidanya, okeylah. Gidanya mandum bah HP no hana di TV, bah HP mandum, but keluarga gok kana ina, urung menceri kana si ina. Mandum kana, urung punung kawin lai put boh ina kana si. Nah muda tiblah rorina kawin na HP. Mandum nino kana la HP. Maka oleh karena itu hindarilah ghibah. Maka oleh karenanya kembali pelajaran danyo menyumunan ilmu pertama yang danyo merumpok malamnya khusus bagi lentuan sendiri cik adalah beribadahlah kepada Allah bukan karena kewajiban, karena kebutuhan. Dah ana perlu lebih pahala. Saya tak perlu pahala ya Allah. Kau berikan alhamdulillah, kau tak berikan pun tak mengapa. Yang aku perlu rahmat-Mu, kasih sayangmu. Engkau ridha aku di dunia ini, pun kau ridha aku di akhirat nanti. Ya, kemudian. Ya. Hai lagi Rasulullah benar kan? Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau solat lagi? Engkau sudah masuk surga, dijamin surga, pahala sudah banyak. Dosa kahanade, mama pun dalam semayang. Aku solat bukan karena kewajiban wahai istriku, tapi karena kebutuhan. Satu. Yang kedua, ilmu yang kita merumpok malamnya adalah bahawa sesungguhnya kalaulah ibadah tersendip terlintas nasifut bosan, ini yang kalau kita mau orang yang mendirikan solat, ya kan? Untuk draw lon tuan ceramahnya lon tuan sampaikan untuk draw sih. Kadang-kadang kan tengah hubut mangat. Memang bacuk tu. Menyuhana peng gadah 50 lebih. Kamu nak lek? Tiba-tiba kai tu suadan. Ya, kalau cok surah dia nak pu tak tu. Kemudian Kanya tak boh. Kemudian kali tak duduk budanya. Kali semaya luhur terpakat jamaah aja kopi, baca kopi. Leh je kopinya pegah bahaya nan. Kan? Kemudian nak terlintahlah mati dia umma kata lagu. Hidup dalam bahasa umma kata lagu. Kemudian alhamdulillah ke azan asa.
Mentau nak umur dah untuk sembahyang. Tapi nak hana menan. Pergi duduk rumah kata tak. Munyo menan cara kita ibadah. Belum lagi masuk dalam mendirikan ibadah. Menan surah almarhum Abu Ya. Maka wajar. Ya. Lentuan betul lembeng almarhum Abu Ya Muhyiddin. 2 kitab yang dipesankan oleh Abu Ya Madawali. Jadi masa Abu Ya Madawali sakit. Masanya Abu Ya Madawali sakit. Maka Abu Ya tanya, Abu Ya Muhyiddin kena berangkat ke Mesir. Maka kata Abu Ya Madawali, jangan lupa kalau kau pergi ke Mesir, jangan lupa 2 buah kitab. Pertama kitab Ahlikam, kedua kitab I'anatul Talibin, 2 buah kitabnya. Ya, pakai kitab Ahlikam, kamu hendak tanya masanya Abu Ya cerita. Alun tuan lu dengar. Kebetulan lu paling muda dari gure-gure rakyat lain. Jadi lu dengar kan, kenapa kita Ahlikam kalau Abu Ya? Karena Ahlikam adalah ilmu cara mententramkan hati. Sedangkan I'anah adalah ilmu cara beribadah dengan benar. Ya, benar. Jadi wajar oleh karenanya almarhum Abu Ya mensyarah kitabnya. Karena kitabnya ke almarhum Abu Ya diberilah gelar doktor oleh pengaji di Jakarta nya. Ya, PT IKI di Jakarta Selatan pun kan yang Syarif Hidayatullah. Daerahnya lah. Syarif Hidayatullahnya. Karena itulah beliau diberi gelar doktor. Ya, benar. Jadi memangnya berat dengku. Jadi artinya ilun tuan kau temu bein tau. Ilun tuan temu bein untuk rosi. Gidanya urung awam mendum, urung dosa mendum. Kah? Nyan kah? Ya, kemudian bagaimana? Oleh sebab itu perlu adanya bermacam-macam makanan atau perubahan makanan yang dimakan untuk mengatasi kebosanan padanya. Demikian pula lah pada taat dan ibadah. Apabila taat dan ibadah itu hanya terbatas pada satu macam saja, misalnya apabila kebosanan itu timbul pada satu ibadah, maka timbullah perasaan berat dan malas pada mengerjakannya, dan akhirnya ibadah itu ditinggalkan. Akhirnya ini yang paling bahayanya, mengundur-undur sembahyang ibadah menanci. Adanya kan kadang cok surah tiada. Ini biasa teman Isya. Makanya nak urun tanya man yang fadilah dengku kan sepertiga malam teman Isya. Nak urun tanya mula maklum tuan. Jadi pak yang betul yang fadilah ba awal betul atau ba sepertiga malam. 2 buah betul. Ya, karena dalam kitab Al-Mahalli, dalam kitab Al-Bajuri, nasabu hadis Nabi panjang tak. Ammani Jibrilu 'indal baiti maratain. Saya pernah diimani oleh Jibril karena guru Rasulullah Jibril alaihissalam. Jibril kan termasuk guru Nabi Muhammad dan guru-guru lain termasuk guru Nabi Adam sih. Guru-guru lain sih. Makanya dalam kitab Ahmad Al-Qushani kitab Syarah Arba'in Nawawi iaitu oleh Ahmad Al-Qushani Majalus Sasaniyah bahawa Nabi di trip Nabi nyana sahabat dari kalangan malaikat. Contoh lah Nabi Musa paling galak dengan malaikat Israel dia pakai Nabi Musa ya. Hello dah Nauful sejarahnya maksudnya Nauful pakai menan. Tak percaya sejarah mana. Karena yang kisah Nabi Musa tanpa Israel Israel karena galak ke Nabi Musa itu dalam bentuk manusia. Mah na sopan kita mau lam kama Nabi Musa kan bengih Nabi Musa. Bani dalam gam tanpa je. Lapor lah Nabi ke Israel gede Allah. Ya mana? Hai menghut Nabi Musa ya menghut mereka Israel mengang Nabi Musa. Sedangkan Nabi Muhammad Jibril yang paling galak, mandum nabinya paling galak ke Rasulullah SAW. Maka dalam kitab Majlis Saniyah Jibril pernah bertemu dengan Nabi Adam 4 kali. Jibril. Padahal umur Nabi Adam terbaik itu. Cucu Nabi Adam paling terakhir Nabi Syed. Dalam kitab Kashful Ghaibiyah. Ya. Nyemput kau. Padahal umur Nabi Adam terbaik. Kemudian merompok dengan Nabi Nuh 5 kau. Umur Nabi Nuh sekarang retuh 50 lebih. Ya, umur Nabi Nuh 5 kau. Kemudian merompok dengan Nabi Idris 6 kau. Merompok dengan Nabi Musa yang telah lentuan 20 kau. Merompok Nabi Ibrahim 100 sekian. Tapi merompok dengan Rasulullah sampai 24,000 kali. Umur Nabi Muhammad 60 lah itu.
Ya. Bolak-balik ya. Jibril bolak-balik. Dia waktu hudrun lom tu pakai wahyu. Nah masalah lo yang baru hudrun lom tu. Yang mana? Oleh karena itu, sepertiga malam Isya itu betul ada hadisnya. Dan fadilah bab pertengahan awal waktu Isya juga ada hadisnya. Oleh karenanya, terkadang katanya sampai tercok surah, anak pun tak ada mentang sama Isyanya macam trip ya. Lanjut main baca-baca tu main. Kemudian kalau begitu cara model ibadah, sungguh belum lagi kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah. Kenapa? Karena kata Abu Ya tadi, kalau satu ibadah yang kana model lagi yang tipu katanya, maka akan tertinggal sendirinya. Biasa aja tinggal mundurkan watak, tengok menancik, mundurkan watak, tengok menancik, akibut. Napu Allah Maha memberi taubat. Napu qada mentang. Qada mentang. Gimana? Kan yang kan watak. Ya. Kan anak sembahyang. Tapi i kanunya lawate sembahyang. Ya lawatnya nang tuntut nang dengan Allah kira. Oh ya, berarti tuntutnya innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Munanikan Allah dalam Al-Quran. Sungguhnya di hari kiamat Allah akan mempertanyakan seluruh apa yang kali-kali hanya berbuat. Ni akan tanya macam itu. Mundur-undurkan wataknya tanya macam itu pakai mana? Walaupun kalau terima sama yang luhur, pakai mundurkan watak. Mana mana percaya betul kan? Dia mana? Ini tanya macam itu. Ya, jadi yang untuk lentuan cik menyomenan mulai horonya katanya ibadah. Ayolah kita beribadah karena butuh kepada Allah, bukan karena kewajiban. Memang berat yang buat tak tahu berat. Apalagi lo dua macam muda lah. Mungkin anak lebih muda dari lo no anak kan kata orang. Ni berat tak bagi lo no. Dah deh. Ya, maka pesan Abu Ya katanya dalam syarah Al-Hikamnya, kalau begitu jangan tinggalkan solat karena sebab kita mentakhirkan solat. Maka Rasulullah berpesan, laisan naumi tafritun. Laisan naumi tafritun. Bahawa sesungguhnya tidur itu enggak rugi. Nabi mengatakan tidur tidak rugi. Innamat tafritu ala ma lam yusalli hatta yadkhula waqtu akhar. Yang rugi itu orang yang mundur-undurkan solat sehingga masuk waktu lain. Hanya rugi. Jadi alhamdulillah hana puragu no. Ju tetep ju. Ya, karena kata Rasulullah sallallahu mutafritun, tidur itu tidak merugikan. Ya. Kau cuma meninggalkan kewajiban lain. Ya, benar. Kak, nyanyi pesan Abuya. Inilah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bermacam-macam rupa taat dan ibadah untuk diamalkan oleh hambanya. Karena itu kita lihat adanya macam-macam rupa ketaatan dan ibadah, ya, umpamanya seperti sembahyang dan segala macamnya, sedekah dan dengan segala bentuknya, haji, ya, menolong manusia dalam arti yang luas dan sebagainya. Maka almarhum Abuya berpesan, ibadah itu tidak satu, banyak sekali ibadah. Tapi ingatlah, jangan sedikit pun terlintas ada bosan dalam ibadah. Menyebut terlintas, maka sungguh yakinlah kita solat belum lagi termasuk orang yang mendirikan solat. Sedangkan Allah memerintahkan aqimus solah. Kemudian menunggu. Apabila kitanya sembahyang menan-menan cara tifut, bosanlah kadang-kadang tu dah tinggal watai sembahyang betul tak undur-undurkan watai sembahyang betul menan. Maka yakinlah bahawa Islam kita lah belum sempurna. Karena Rasulullah pernah ditanya oleh Jibril, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ital'a rajulun syadid. Pernah di suatu hari kata Umar bin Khattab, kami sedang duduk, ada seseorang datang. Syadidul bayadil thiyab, orang itu betul-betul putih pakaiannya. Wasawadu syari, nyawa hitam mendung. La yura athrus safar. Tak sedikit pun terlihat orang itu sedang dalam perjalanan. Mandung belihnya. Tiba-tiba nyawa cerita Umar bin Khattab. Teruklah urunyan fa'asnada rukbatai ala rukbatai. Orang itu tiba-tiba depan Rasulullah. Nyawa sahabat tengah duk. Tidak urunyan. Ini ke hidungnya duk. Nyawa menempelkan dua lutut. Benar? Wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi. Nyawa ikut. Nyawa tu Rasulullah. Mana?
Iman dari Rasulullah. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kasih tahu kepadaku, Islam itu apa Muhammad? Ya, benar. Yang sahabat dua-dua kadang. Ya, maka Rasulullah berkata, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah. Hanya yang harus tanya tuqimas salah artinya mendirikan solat, bukan melaksanakan solatnya beda. Mendirikan solat itu berarti betul-betul mendirikan syarat, rukun dan seterusnya. Menanyakan dalam kitab yang terteliti oleh Syekh Imam Dimyati jilid 1. Mendirikan solat menanyakan dalam kitab Ahmad Sawi, tafsir Ahmad Sawi surah Al-Baqarah ayat ke-4 menatalah tuan. Nalu sebut kitabnya malam Selasa pada ayat dulu. Menanyakan Ahmad Sawi, mendirikan itu bukan mendirikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, salam. Kawan-kawan mendirikan juga termasuk mendirikan syaratnya, rukunnya, adabnya, khusyuknya, tawaduknya. Ya, yang menurut Ahmad Sawi. Benar kan? Atau lebihnya bedanya kan dah dengar mendirikannya, dia kalau sembahyang aku kabeh. Oh, kan yang mentah mendirikan aku adab dah jaga cik. Karena adab itu termasuk mendirikan. Rukun menanci, syarat iya juga. Maji nak urun tanya tengku kiban hukum urun sembahyang lagi nya maji. Bajah ni pakai tapi lu teruk kena. Allahu Akbar, pecih ni pakai. Ni ada dalam fikih sah saja, tapi dia belum termasuk mendirikan solat. Menurut Imam Ahmad Sawi, bahawa mendirikan solat termasuk adabnya. Maka Ali ditanya oleh Rasulullah, ya tu. Ali ditanya, Muhammad, akhbirni anil iman. Iman itu apa? Akhbirni anis sa'ah. Kiamat itu apa? Maka setelah pulang pergi itu, maka Nabi berkata, ya Umar, atadri minas sa'il ya Umar? Apa kau tahu siapa itu yang bertanya? Tidak ya Rasulullah, Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya tahu. Innahu Jibril alaihi salam. Itulah guru kita, Jibril alaihi salam. Yang kena tuan sampaikan jemaah rahmat Allah adalah Nabi mengatakan dengan kalimat wa tuqimas salata, mendirikan, bukan wa tafa'ilas salat. Beda kan? Ya, oleh karena itu banyak sekali Allah membuat bermacam-macam ibadah. Pesan Abu Ya menyomenan, ayolah beribadah dengan berbagai macam itu. Tengku saya ingin sekali bertemu dengan Allah, gimana caranya? Kalau sembahyang kalau lakukan rawatib. Kalau lakukan solat taubat. Kalau si tengku menyomenan lakukan solat mutlak. Jadi macam. Jadi kata Abu Ya, kita ini orang awam, kan mana begah Abu Ya benar? Kita orang awam atau orang kebanyakan tidak sunyi dari kebosanan. Kan mana kata Abu Ya? Abu Ya tanya. Oleh karenanya mengatasi kebosanan yang walaupun ada adanya pastinanya. Adanya manusia ada orang awam tu. Karena wali Allah nama. Yang mana? Oleh karena itu Abu Ya memberi jalan. Kalau kamu bosan, ayo lakukan ibadah lain. Ibadah lain tak sedekahnya. Tahu ni yatimnya. Jadi baik benaraju-aju. Nah, cara-cara lain agar ada variasi ibadah. Ya, benar. Tapi cara lagi yang khusus urang awam. Jadi kan narun lain tu. Ya, akhasul khawas, para wali-wali Allah. Satu. Yang kedua, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menentukan waktu-waktu khusus bagi ibadah dan taat dengan serba macamnya, ialah supaya ibadah dan taat itu dapat dikerjakan dengan baik dan sempurna. Meskipun sebagian ibadah tidak mempunyai waktu khusus, tetapi pada umumnya semua ibadah dan taat itu tidak terlepas waktu-waktunya. Kalaupun sebagian ibadah dan taat tidak ada waktu-waktunya yang khusus untuk mengamalkannya, tetapi manusia tidak melepaskan ibadat dan taat dari memilih waktu-waktu khusus buat mengamalkannya. Walaupun waktu-waktu yang dipilih oleh sebagian manusia tidak bersamaan dengan waktu-waktu yang dipilih oleh sebagian manusia yang lain. Sama cik lagi, surah yang kali Abu Ya sampaikan dia tu. Bahawa ada ibadah yang ditentukan waktu,
ada ibadah yang tidak ditentukan waktu. Lagi contoh sembahyang sunnah taubat. Kan awate hai pajam muhun laju sembahyang taubat laju. Sembahyang sunnah mutlak, tak ada waktu, silakan, tak masalah. Jadi apa sih hikmahnya tengku? Kadang nak urut tengku. Kenapa sih hikmahnya? Tanya Mbak Abuya langsung. Wahai Abuya Muhyiddin, apa sih alasan Allah tu buat waktu-waktu ibadah? Kadang ada juga ibadah yang ada waktu. Alasannya Allah ingin kasih tahu, kalaulah kalian bosan dengan ini, lakukan yang sana. Tapi tinggal yang ini. Ya kan? Surah lu ni dia tak lacak tu. Kadang-kadang nak video lu ikut-ikut lego. Ya lu. Ya ikut lego. Naurun pegahnya, naurun sampaikan baca Fatihah, lum bersumpah hanya hadis baca Fatihah lu sembahyangnya ada. Menyumenan baca Fatihahnya bid'ah lu sembahyang. Itu lu balah je. Menyumenan lum bersumpah sih. Tu yang nak merumpuk hadis yang Nabi melarang urun baca Fatihah lu sembahyang nah. Itu punya tiap lu nyok pen juta. Jadi ikut video lu kon yang babnya bab lain. Jadi surah-surah lu tuan dia maksudnya antu ni tanya punya kurang kan lagi bab tidur benar. Memang Nabi tidak melarang orang tidur, tidak rugi pun. Lebih god dia tanya lu kan dia mit dosa kan. Dia berkata hudik lebih dosa boleh juga. Ya benar. Tapi janganlah meninggalkan ibadah gara-gara tidur. Ya benar. Ya. Kak ayah. Jadi ayah-ayah dan tuan hormati, bahawa hikmah yang kali sampaikan Abu Ya benar, ada ibadah yang ada waktunya, ada ibadah yang tidak ada waktunya. Kalau begitu, itu adalah variasi Allah kasih. Kalau kamu bosan sini, lakukan yang itu. Tapi menyuji baiknya lah sifat bosannya. Karena menunya lah ibadah bosannya, hana gawat laju. Okay? Lagi merumpuk urun cik bosan. Baru cik betul merumpuk bosan kah hana pah je waktu. Walau Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kamu jadi begitu caranya. Satu, yang kedua, itu hal ibadah dengku. Tapi kalau hal taat tidak ada waktu, harus terus-terusan. Maka Nabi bersabda, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Menan hadis yang dinukil oleh Said Al-Hashimi dalam kitab Mukhtar Al-Hadis. Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah terus di mana kamu berada. Kadang orangnya nak kejadian aku dah sebutkan tho dan puyan. Nah kejadian orang ikut zikir, tapi waktu zikir lagi biasa aja, rinau dua. Padahal kamu kurim. Yang baik ikut zikir. Berarti takwa di zikir hanya takwa le digantung. Nya digantung. Pesan Nabi enggak begitu. Pesan Nabi ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah pada Allah dimanapun kamu berada. Warung kopi bertakwa, main bola bertakwa. Pak main bola bertakwa. Fatwa Abu Yang Mudawali. Boleh main bola dalam kitab fatwa. Boleh main bola selama menutup aurat, tidak melalaikan ibadah semata untuk menyehatkan diri. Boleh. Yang enggak boleh adalah mencari duit dari bola. Hanya fatwa Abu Yang dalam kitab fatwa. Ya, yang menyamuhun udon bakdun nak kitabnya. Buku kalun terjemahkan. Asal ni dalam bahasa Arab Jawi ya. Nya yang tulis kitab fatwanya murid Abu Yang Mudawali Abu Basyah Kamal, Abu Dilung. Abu Basyah Kamalnya. Jadi Abu Yang hanya sempat menulis tengku. Kadang tu nak tulis lah Abu Ya, tapi hanya sempat di perpanjang. Catatan nak kitab catatannya. Tulis baca. Jadi teruklah Abu Basyah Kamal tulis baca. Abu Ya pegah tulis. Awal kan nak komputer. Tulis. Dia tulis tu dia Abu Ya hanya mana Abu Ya je mana? Aje. Lah kita fatwa. Maka oleh kerana itu bertakwa dalam hal olahraga juga perlu tengku. Kiban masuk bertakwa olahraga, mau lumplung-lumplung di long rayanya. Pakai takwa, pakai juga. Bagaimana takwanya? Tutup aurat. Baik saja kita tanya rino duanya ni. Dia rino ka tapak nak becut. Walaupun cok otek kesebatannya ni pelung dalam. Itu hanya bertakwa deh bagaimana? Ya. Bertakwa itu artinya apa namanya? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Yang takwa artinya.
Orang takwa apa arti lah? Kadang takwanya pupu makanannya. Takwa itu artinya al-imtithalu awamirillah. Kita melakukan perintah Allah, wajtinabu nawahi, menghindari larangan-larangan Allah. Benar? Takwa baru kopi dah ku. Wate kalau ni berita saya baru orang uji kopi. Hai nyo bang kalau masalah don semayang han home terserah. Pokoknya kalau berita nyo kalau ber kemenan. Tapi nyo kan hana menan. Toki orang kopi kan buka je orang kopi kan. Masalah semayang home, masalah azan home. Kan nya lentuan. Ya benar. Kau minimal berita minimal monyo hana mangat katanya kegop kajut nanu peget penajian suara digital semayangnya. Minimal nak azan bacu. Kau benar? Karena singgoh akan ditanya oleh Allah. Innallah yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti Allah akan bertanya seperinci-perincinya kepadamu. Okeylah kalau kita pegah. Dulu buka warung kopi. Kenapa waktu ada panggilanku kau tak mau menasihati orang lain di warung kopi ini? Mampu tak jawab ya? Ya, benar kan? Oh ini lebih parah loh. Mengunci bina mandu bina. Toke-toke ci bina mandu bina. Ya kan? Minimal tak jawab. Ya Allah, kalau pasang digital loh. Lempu raya loh tu. Oh benar. Mana nak semayang? Yang punya ya Allah. Kemudian, jadi begitu. Itu takwa di warung kopi. Takwa saat olahraga. Maka jino letak pesan yang kita terima, tapi bacut kesan yang kita terima. Ya kan? Ya kan? Nama rasa ni? Ayah. Kita lawetnya letak orang yang memberi pesan, tapi sedikit kesan. Dan le yang katanya dengar pesan tapi sedikit kesan. Kenapa? Karena yang memberi contoh itu tak bisa menjadi contoh. Sekarang banyak orang yang bisa memberi contoh tapi tak bisa jadi. Cuman satu orang yang bisa menjadi contoh, Rasulullah SAW. Ya, benar kan? Jadi benar jarak. Jadi maka pesan Nabi Muhammad, ittaqullah haitsuma kunta. Ya, bertakwalah kepada Tuhanmu dimanapun kamu berada. Ya, kah? Ya, begitu pesan almarhum Abu Ya tadi, bahwa manfaat atau hikmah berbeda-beda watenya adalah itu variasi ibadah. Menyo bosan. Nyuruh awamnya bosan, kajutlah tak lakukan orang lain. Maklum biasa ni lu semayang luhur nak semayang rawatib belum. Tapi kajutlah lu nak semayang rawatib bilailah. Tapi dia penting luhur kerana mandun lakukan semayang lain betul. Kajut, alhamdulillah. Itulah gunanya Allah buat kayak gitu agar ada variasi ibadah. Ya, kan? Apabila ibadah dan taat tidak dibatasi atau tidak ditentukan pada mengamalkannya dalam waktu-waktu yang tertentu, maka tidak dapat dielakkan terjadinya pelampauan-pelampauan batasan dalam beramal. Misalnya, seseorang ingin bersembahyang sebanyak mungkin dan secepat mungkin. Tentulah banyaknya ya sekedar jumlah ibadat yang diamalkan itu, meskipun ibadat-ibadat itu tidak dapat dikerjakan dengan sempurna. Oleh sebab itu, maka adanya hikmah waktu-waktu pada mengamalkan taat dan ibadah supaya ibadah itu dapat dikerjakan dengan baik sehingga tidak timbul kekurangan dan kesilapan di sana sini. Jadi taat Allah itu bukan pada ibadah saja. Kita mau bertaat kepada Allah bukan pada ibadah saja, karena perintah Allah kamanan, atiullahu wa atiur rasul wa ulil amri minkum kamanan. Maka orang bertanya, tentu bagaimana surah dari ati Allahnya? Apakah ati Allah taat pada Allah lambub ibadah betul? Hamal tiji taatnya mbak urung semayang betul. Yang urung semayang nak taat betul benar. Apakah begitu? Tidak. Taat itu di mana saja bisa kita dapat. Ya, benar surah Abiyat benar. Di mana saja bisa kita dapat taat itu. Dalam hal apapun, bersadakah bisa. Bahkan terpueh ada dua anak betul jalannya. Hai betul kalau kah guna apa guna mana dua anak betul ada jalannya terpueh. Jadi nak urun puehnya. Bahkan dah pueh bang. Mana? Memangnya ana guna tu, ana manfaat tu. Ada anak betul. Tapi mana?
Elon tuan lempuehnya menduananya agar te kadang nak urang te tilap ka Honda berubah atas duananya. Rubah haji hina tu kan. Betul menang. Maka itu juga termasuk taat kepada Allah. Maka hana menandaku hana ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Hana itu bit ayatnya. Kenapa? Karena taat walaupun bacun dibalas oleh Allah. Tahu ni? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka para alim ulama watelun tuan minta maksud zarrah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun sebesar biji zarah, maka lu minta biji zarahnya kiban ukuran. Karena menurut sebagian tafsir, biji zarah itu adalah biji paling kecil. Walaupun apa-apa lain adalah makhluk Allah paling kecil, namanya atom. Atom. Yang urangnya dalam atom apa? Neutron, elektron pun. Ya. Ion. Darah. Nah kan? Berarti mudah-mudahan cocok kata almarhum Abu Ya Beno. Taat itu bukan duduk di orang solat saja. Taat itu bukan duduk di orang yang puasa saja. Tapi memindahkan batu dengan alasan menyelamatkan orang, itu juga taat kepada Allah. Padahal kan arti kan? Apa arti lah dua ni batai kan arti. Juli batai raya lagi hanya pada puas dia. Ambil jago untuk ka mati nak. Dua ni batai yang pupu arti man. Tapi munyo na urang malasan ilun lumpueh lagi walaupun hana arti lumpueh dan kulun selamatkan kau. Baik tu rubah gara-garanya ibalat ni muda gara-garanya tu. Munyo nit lagi kan? Maka kita mau taat faman ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah. Ya, benar kan? Berarti lu tak taat. Termasuk dalam hal taatnya adalah menuntut ilmu pengetahuan agama. Nyo dah tertuntut ilmu pengetahuan agama. Walaupun terkadang anak faham, pergi pegah dengan kuahibi yang dari awal teruk hang anak faham. Nyan taat si duk na pahala aku. Maka di dalam kitab Al-Mursyidul Amin, ikhtisar daripada kitab Ihya Ulumuddin, di sana tertulis, urang jak menuntut ilmunya 5 buah pahala Allah jo. Munyo katanya ada tepi sedekah, tak buah pahala mentong. Napa yang cerita? Jo. Yang kenyang mentong pahala sedekah. Tapi munyo urang jak menuntut ilmu dalam kitab Mursyidul Amin 5 buah Allah jo. Urang jak deh. Nya dari rumah jak bu. Walaupun nama kitab Hana mi kitab mudah ime pulpeh ni me. Pici-pici peh pakai betul. Nak tabuh le. Nak tabuh hijau oleh Allah pahala watejaknya. Yang kedua watedu. Watedu kalau dah duk no, nya ka siap lah tak tuk gure. Ka siap dengar je. Nya hijau dalam pahala. Yang kedua khusus yang main kitab. Yang kau pakai kitab. Yang kele, hijau. Yang keempat orang bertanya. Hijau pahala. Yang kelima guru yang menjawab semuanya mendengar jawaban. Berarti 5 buah pahala. Oh, hana pemain urun untuk ilmu. Makanya wajar kata Rasulullah, innal malaikata ajnihataha li talibil ilmi. Munyo katruk mendung sabuh majlis pergi kajian, truklah sabuh malaikat. Ajnihataha li talibil ilmi. Malaikat itu buka sayap sebesar-besarnya, meminta kepada Allah, ya Allah, ampunilah orang-orang yang mengaji. Ya, benar. Alhamdulillah kamu doa, karena doa sabuh oleh malaikat. Mana ada malaikat yang pak hidup kan? Ya, hadir Rasulullah. Ya. Bak sisi lain Rasulullah berkata, man salaka tariqan fi ilmin salallahu tariqan ila jannah. Siapa yang mau menuntut ilmu, maka sungguh besok dia akan dikasih jalan menuju surga. Jadi kamangat laju urung tu ilmu. Hana pun khawatir tengku ulun kan hanjut kan hana mak kitab, hanjut lum baca. Kaje dengar dang. Dengarnya kan apa pahalanya? Hai minimal le bawah pahala kan? Jak. Du dengar. Kan ada bawah walaupun dua na. Ya kan. Ya. Maka oleh karena itu menuntut ilmu juga termasuk taat. Memindahkan batu 2 biji juga taat. Memberikan sedekah pada orang lain taat. Memberikan makan taat. Berikan sangar bak urung taat. Yang baik dah jok bak urung menci. Kan? Kadang-kadang orang kan transaksi kan. Anjuk 5 bin, dia duduk sangar apa. Kaji anak yang muda-muda kaji PML ya. Ya, kanya confirm tadi kan? Ya, jadi sudah faham bahawa Abu Ya tadi menjelaskan
maksud Allah ciptakan banyak ibadah itu ada banyak ranah untuk taat. Mana cara ni? Yan Kak. Elok-elok. Misal, asal baca Al-Quran sedemikian banyak, meskipun Al-Quran itu kita baca tanpa memperhatikan maksud dan makna dari ayat-ayat yang dibacanya itu. Apalagi jika hatinya ya dalam membaca Al-Quran itu tidak hadir sama dengan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain tidak ingat kepada Allah. Tetapi berbeda apabila ibadah itu atau taat yang kita kerjakan dan yang kita amalkan terbatas dalam waktu-waktunya pada mutu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang begini banyak kita lihat contoh-contohnya dalam gambaran kiasan pada urusan-urusan dunia yang kita hadapi sehari-hari. Ya, memang benar banyak hal-hal yang kita hadapi dalam hidup ini tidak boleh terlepas dari waktu-waktu yang tertentu, bahkan juga dengan tempat dan suasana. Contoh dari almarhum Abuya, maksudnya gimana? Allah menciptakan berbagai macam ibadah untuk ranah taat. Contohnya dari Abuya, contoh lagi. Lagi kita tanya baca Al-Quran. Al-Quran waktu dibaca dapat pahala. Waktu diambil iktibar makna dapat pahala. Waktu diamalkan pun dapat pahala. Berarti kan le ranah taat. Banyak Allah kasih variasi ibadah. Tapi menyuhana menan, tak hana mungkin je gabung urang dan susah kau. Musuh bergali Allah yang baca mentang pahala, yang teribar hana. Jadi urang gabung mentang yang taatnya nikah Allah bak semayang mentang lain hana. Jadi urang bosan. Kadang nanti hamba-hambanya pun cepat menimbulkan suasana yang tidak romantis ba Allah. Tapi menan. Kan menan urang awam kan. Nyawali Allah menan ku. Ya kan? Maka oleh kerana itu mendapati taat caranya kata Buya tadi sama seperti baca Quran. Saya ingin baca Quran sajalah, enggak mau saya amalkan. Betul menan. Contoh dia, kadi baca dulu. Nah, cik pahala Allah je. Cuma lebih baik adalah mengambil makna Al-Quran. Maka dalam Sayyid Alwi Al-Maliki, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau pernah menulis kitab namanya Ulumul Quran dan kaedah-kaedahnya. Di dalam situ beliau memberi ikhtilaf ulama. Ada ulama yang mengatakan tidak sah baca Quran kalau maknanya tidak dipahami. Nyoba khilafiyah deh. Dan ada ulama mengatakan tetap yang baca Quran pahala dan orang yang mengamalkan dan memahami Quran juga dapat pahala. Benar. Jadi munyo kelabiyah benar gimana? Baca Al-Quran itu dapat pahala. Mengamalkan maknanya dapat pahala. Memahami maknanya dapat pahala. Padahal yang tak baca sabu ayat, apabila sabu ayat tak amalkan, lebih taat Allah juga. Kau dinilai sebagai urung-urung yang taat. Udah tak pahala. Mengaji alhamdulillah kita nyonya termasuk golongan umat Muhammad. Dan alhamdulillah hana buat majlisnya umat Nabi Sulaiman. Hana nanti. Menyonapi kita nyonya wajib berlomba-lomba untuk memperkayakan diri. Kakak lo dah lo ini warna peng. Kenapa demikian? Karena semuanya iri kepada Rasulullah. Siapa yang iri denganku? Para nabi lain. Siapa itu? Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga. Diputrakan oleh Allah dari surga karena satu dosa. Turun Nabi Adam ke bumi, Nabi Adam merasa bersalah. Hana mangat le wa Allah nyuno kai putrakan oleh Allah. Maka Nabi Adam berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lama wafatali. Payah nemenan Nabi Muhammad, Nabi Adam. Dan hadis dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Ahmad, hadis sahih. Kamu nak oleh maksud tuan? Kenapa sih Nabi Adam itu berdoa harus bawa Nabi Muhammad? Ini kalimat doa Nabi Adam. Ilahi as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafartali. Berarti ada yang lebih pada diri Muhammad, ada yang lebih pada diri umat Muhammad.
telah tabah lebih dari umat Muhammadnya dari umat lain adalah variasi taat Allah turunkan banyak sekali. Banyak. Saya kena taat dalam jalurnya, Allah je. Saya kena taat dalam jalurnya, Allah je. Punya umat lain aja. Okay? Contoh dia, Nabi Isa. Nabi Isa tak boleh menikah, seorang lelaki menikah dua. Tetap wajib satu. Jadi kaji lah. Mudah-mudahan taat dia. Bahasa bawah ina mudah kan. Nabi Muhammad kan dia cok taat lain-lain lah kan. Berapa taat dia cok lah. Lebih tu. Berarti nak ranah taat buat lain lah. Kemudian taatnya bagaimana tengku? Keadilannya harus ditegakkan. Kemudian begitu dia. Maka kata Allah kepada Nabi Adam, "Ya Adam, kaifa arafta wa lam akhluquhu?" Dari mana kau tahu itu Muhammad? Aku belum menciptakan Muhammad, Adam. Maka Nabi Adam berkata, "Ya Allah, ketika kau menciptakan aku, kau tiupkan ruh kepada diriku. Aku membuka mataku, ya Allah. Ketika itu aku melihat maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terlihatlah di salah satu tiang arasmu tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman ketika itu, "Ya Adam, laula Muhammadun ma khalaqtaka ya Adam. Ma khalaqtuka." Kalau bukan karena Muhammad, aku tak mau menciptakanmu. Jadi, mangat kita nyojek umat Muhammad. Bagaimana engkau? Ada banyak ranah taat yang bisa kita lakukan. Nabi Isa tak banyak ranah taatnya. Salah satunya, tak bisa menikahi 2, 3, 4. Kan? Nabi Muhammad ada. Nabi lain, hanya yang mudah taat mana engkau? Contoh. Masa kita tanya malamnya apa siplo, leng tengah tengkunya talah leng kena pegat tabah amalan. Dia kena jok peng bak go banding yatim po tukuri. Nit malamnya apa siplo. Maka Allah jok pahala tabah. Jangan kalau tak bubuk ya. Kalau tak bubuk ya. Itu oleh Allah kata tabah taat je. Apa nak? Oh, tak Muhammad. Nabi Musa mana? Ini yang membuat Nabi Musa minta kepada Allah untuk mengingat untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Pak dah baca kisah yang nengku dalam kitab Jam'ul Fawaid. Ya, nah kitabnya belum tuan kitabnya. Ya, di cerita Nabi Musa. Ya, benar. Jadi artinya adalah bahawa Rasulullah pernah berkata, "U'titu arba'an lam yu'tahunna ahadun minal anbiya." Aku diberi oleh Allah 4 kelebihan. Untuk khusus umat dia. Ju'ilat ummati khairal umam. Umatku itu adalah umat terbaik dari umat yang lain. Jadi oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, Allah mengkhususkan kita. Allah desain semua ibadah-ibadah itu. Semua yang Allah desain ini, siapapun yang mau mengambil itu, insya-Allah sudah ada nilai taat kepada Allah. Ya, benar. Ada orang taat dalam hal ibadah sunnah. Ada putus-putus sunnah, sabingun sunnah laju. Rawatib laju-laju, ana piu-piu tapi sedekah ana. Kaju taat ngot nanda. Kemudian ada orang sembahyang wajib ada rawatib ana. Bila assalamualaikum berangkat laju, ana rabbana atina fid dunya berangkat laju. Tapi dia kain sedekah. Mungkin taat rotnan. Benar kan? Jadi ada banyak taatnya. Tapi baik mana nunggu dia mengamalkan sunnah ilmiah ni. Sunnah memanjangkan jenggot, tapi punya jenggot kau bingung gimana? Mantap sunnah. Kau benar kan? Ilmu masalah remaja, masalah jak kuliah lun jak but, lun tanya bal marhum abuya. Abuya jadi Rasulullah ni kiban jenggot depu beno. Nyempah tak lun tanya tengah du abuya yang leh temu ber, du kadang abuya lun tuan du ini ke rumah. Tepuk-tepuk yang popoh limau gadu santai. Mana mak jaro mana tapi mana mak jaro. Ya, itu pada nak tanya tu. Jadi biar apa lah lu kena tanya. Jenggot Rasulullah ke mampu minum. Jenggot Nabi itu kata dia. Saat kita pegang, ya benar. Nabi tidak melebihi jenggotnya setelah dipegang. Berarti pawin. Nah, dia tengok ada terawih. Jadi mengamalkan sunnah untuk mendapatkan taat boleh. Tapi orang banyak salah faham, sunnah yang dilakukan tak ada ilmu sehingga taatnya tidak diterima. Yang bahaya cik. Ya kan? Ya kan? Saya pengamal sunnah tengku. Saya sedekah tengku. Saya solat tengku. Wah bagus itu. Taat itu. Tapi kalau enggak ada ilmu gimana tengku? Wah itu bisa jadi enggak jadi taat. Tidak diterima taat kamu oleh Allah. Kenapa? Tak ada ilmu. Siapa yang bilang bahwa kita beribadah tak ada ilmu ditolak?
Imam Ibnu Ruslan, wal amalu bila amalin mardudatun lam tuqbal. Beramal tak ada ilmu ditolak oleh Allah. Siapa lagi yang bilang? Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, wal amalu bila alamin khilafan. Siapa yang mengamalkan amal tak ada ilmu ditolak oleh Allah. Menyumenan berarti but untuk taat juga harus ada ilmu. Mamono dong ilun tuan hana ilmu tapi lun jabut tapi kiban. Hanya insya-Allah juga. Ini dimaafkan oleh Allah. Ya, alhamdulillah dimaafkan oleh Allah. Ya hana dimaafkan danyo tinggal samping daya. But hain tem sekolah pe hain tem kerja pe hain tem. Kan dia tetik mentang di hilaut. Nampak ni dah. Ana pudem dia orang lagi ana. Ya, kamu ni. Ya. Kakak. Ya. Kah gimana? Nubah kesempurnaan ibadah no ya. Jadi kita sudah salat Ya. Dalam salat kan itu baca Fatihah kan gadung itu kan baca Bismillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin. Baca ibadah ya. Oh, ya. Dengan orang yang baca dengan tumak nafas segala macam yang pernah menyurbagah baca tapi secaranya sempurna memang. Bismillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin yang benar nak kira sempurna yang. Oh, ya. Ya, Kak. Jadi yang masalah yang lagi kan, dia danyo baca dalam kitab Hidayatul Mustafid. Hidayah Mustafid, ini nanti naik surah ini, leh pengarang kitab Hidayatul Mustafid. Boleh enggak Tengku saya baca mulai dari bismillah, terus amin, tak boleh nafas tu, tapi bagah. Maka menurut dalam kitab Hidayatul Mustafid, itu wakafnya hilang semua. Kalau wakaf hilang semua, boleh. Makharajul huruf harus pas. Tauhid, tajwid harus pas. Kalau pas semua, makharajul huruf pas, maka jud hukum dia. Tapi punya gaduh mantum hukum tajwid. Karena baca Quran dengan tajwid wajib. 4 dalil. Warattil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan sebenar-benarnya bacaan. Punya benar? Harus dengan tajwid. Kamu benar kan? Kak. Kanji dia baca tak pun apa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak pun apa Alhamdulillah hadir bukian dia benar. Ya, tak pun apa. Boleh saja asalkan makhraj hurufnya terbaca. Tapi yang baik lagi kejadian kasus hijauannya 7 minit. 20 lerakan 7 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir amin. Ini ana tahlil ku. Kenapa tidak sah? Pertama, pesan Allah ditinggalkan. 4. Waratil Qur'ana tartila. Ni hana pakai nyumnan hana tah baca. Ya, ni. Walaupun bagah tajwid. Ya. Jadi getanya punya bagah je enam salah. Tapi punya selo dan bet trip tak sini. Urung trip. Bismillahirrahmanirrahim. Yang payah laki izin laju jamaahnya. Ya, kemudian pesan Nabi zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Ya, pesan Nabi. Pesan Nabi, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Quran itu dengan suaramu yang bagus, yang paling baik. Nah, pesan Nabi. Mudah-mudahan dibaikkanlah suara Quran. Nah, kemudian kan? Walaupun tu kadang-kadang, orang baca Quran dengan kiraat lain. Biasanya kan di Aceh kan khusus kiraat Imam Hafaz ya. Imam Hafaz. Jadi kan imam lain. Imam lain gimana manku? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini imam lain. Ini lu baca imam lain. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Lagi biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kira lain. Murnya orang mereka kayak bekas sesat kan? Baca nak kiraatnya. Hati-hati.
Leun nalum purno babnya. Leun jabut masanya ba telah tiru korung Aceh ahli Quran sih qiraat. Dr. Hisham Yazid. Jadi Dr. Hisham Yazid. Ya leun buat bab kitab Dhabtil Quran, Rasmil Quran. Kiban cara Utsman bin Affan tulis Quran huruf sin, kiban model sin ya benar. Kamu buat awalnya waktu masa Ali bin Abi Talib huruf sad ni kiban, titik ni pak hidup. Ternyata titik yang katanya orangnya dah tulis yang salah menunggu. Ai maksud je hanapa benar tapi salah secara khat Quran. Tapi munyonya hanam salah kan? Ba kan ba menung. Ya ba tengok. Munyo masa Mushaf Utsmani, Utsman bin Affan, yang titik ba barunya nuku. Hanya munyo balik kena tengok duduk balik. Berarti lekot garis. Menung ba kan benar. Tanya menung kan? Ada masa Utsman bin Affan baknya bak ujungnya. Dia. Munyo jim menanci jin kau mak dengar masalah. Termasuk ilmu qiraatul Quran yang benar. Kan? Jadi ini nak kejadiannya. Ya, jin buka dalam kitab kitab Lummak. Kitab Lummak karya Abu Amran Ad-Dani. Kau lahir pada 20 Hijriah. Hana jauh dari masa Rasulullah lah. Ya, kan? Kitab Lummaknya. Jadi, nah sebuah kejadian, telah tiru sahabat baca Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teruslah Umar bin Khattab kai tebik benda. Hai nyam baca salah ya. Hai lu mana riwayat Rasulullah? Oh kau mana yang betul lagi lu mana Rasulullah kau pakai. Benar dalam kitabnya lu baca. Sehingga nah salah tiru sahabat mana. Tajak bab Nabi lah tu. Tanya bab Nabi, pak tahu yang betul. Maka apa hal ke Rasulullah karena dalam riwayat hadisnya menurut Imam Umar baca. Umar kerusakan. Dan riwayatnya lu baca hadis. Menurut Imam Rasulullah, Umar. Yang di tengku kan. Tahapannya. Kata Rasulullah, Umar lepas baju itu jangan begitu. Lepas Umar. Baik Rasulullah. Coba kamu baca. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka kata Nabi, demikianlah yang aku diajarkan oleh Jibril. Ya. Maka jihna istilah sab'ati ahrufin, kan? 7 huruf. Dalam ulumul Quran ada 7 huruf, artinya 7 qiraat. Umar, ya Rasulullah, baca. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah juga aku diajarkan oleh Jibril. Aku pakai yang penting baik ke urut saat. Bahaya dah. Kau benar. Jadi je baca Quran pakai. Cuma pesan Nabi, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah suara Quran itu dengan suaramu yang paling baik. Berarti yang paling baik lagi, paling baik. Kabilah tu benar. Kabih. Ya. Nak tanya lain? Bak online? Bak online lah. Kiban bak online. Hari Tunku Wirdahniah. Baca Qur'an, baca Al-Quran nafahlah. Quran juga akan jadi penolong dalam kubur bagi si pembaca Al-Quran. Yang jadi pertanyaan, apakah berdosa jika seseorang tidak membaca Al-Quran dalam kesehariannya? Enggak. Untuk membaca Al-Quran. Ya. Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh umat manusia. Baik ayatnya, maknanya. Dan bacaannya pun juga petunjuk. Petunjuk mendapatkan pahala. Menyemenan. Nak susurun. Ini dari lahir Tuhan juga nak tahu baca Quran. Cik memang tengah jaya juga. Itu benar. Tengah jaya baca Quran. Ini nak dosa tu. Ini muah dah. Laki muah buat pemerintah mandum. Dia tanya hana tak baca Pancasila semua dia. Nak dosa buat pemerintah. Kau ala pemerintah dosa je kau ala. Nak salah pemerintah. Salah je. Bahkan kena drop orang tamu penjara 2 tahun lah kan. Nya kata bandingkan ngonya laki muah. Mana cek Quran? Quran. Baik takkan laju Quran. Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi setuju
Mereka mengatakan siapapun dalam seumur hidupnya tak pernah baca salawat, hukumnya berdosa. Mudah-mudahan menghilangkan kewajiban itu cukup sekali seumur hidup baca salawat. Itu contoh lu nak air lu baca talawat 3 orang tahun untuk menghilangkan kewajiban. Dah boleh, dah hilang dosa. Jangan talawat pulang Al-Quran. Mudah-mudahan berarti ingatlah, Quran bisa menjadikan kau masuk dalam surga, bisa menjadikan kau juga masuk dalam neraka. Hati-hati. 3 golongan yang pertama kali akan menghadap Allah, tengok dalam hadis Nabi. Ya, dua hadisnya. 3 golongan. Yang pertama, ulama. Ulama lah kai hui le paling full. Ulama yang ditarik. Oh, laki mah, kau ulama ahli Al-Quran. Hanya kau hui Allah Subhanahu wa taala. Siapa ahli Quran? Maju ke depan. Kaidong. Kamu baca Quran dulu apa untuk pamer tu apa? Ya, itu aja. Enggak ada. Okey, enggak ada. Cari duit. Enggak ada juga, ya Allah. Kita jangan dalam mandu tanya oleh Allah tentang Al-Quran yang kita hafal. Maka jadi orang yang hafal Quran itu bisa jadi dia masuk neraka, bisa jadi dia masuk surga. Hati-hati dengku. Mudah-mudahan dia dah hafal Quran ya. Baik dalam neraka. Hai kita contoh dengku. Nanti sebutkan contoh. So yang ahli Quran tamu dalam neraka. Ibnu Muljam. Ibnu Muljam ahli tafsir, ahli Al-Quran, hafal Quran, hafal hadis, menulis tafsir Quran. Tapi dia yang berfatwa, siapa yang bunuh Ali bin Abi Thalib, pahala besar. Ibnu Muljam ya. Neraka dengku. Hati-hati. Makanya kata Rasulullah, besok di akhir zaman, banyak sekali orang yang beriman. Tapi kama yamruquddin. Yamruquddin kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Banyak orang yang baca Quran, tapi Qurannya hanya sebatas tenggorokan. Sama seperti anak panah. Anak panah jika dilepas, gaduh iman. Hati-hati yang pesan Nabi. Hadis surat Imam Bukhari, hadis sahih. Ya, besok akan banyak di akhir zaman orang yang baca Quran, tapi Qurannya itu, imannya itu keluar seperti anak panah. Ya. Siapa lagi yang menghafal Quran yang masuk neraka? Hajjaj bin Yusuf, ahli Al-Quran, ahli hadis, hafal tafsir. Tapi dialah yang membunuh anak salah seorang sahabat yang jamin masuk surga, Abdullah. Ya, Abdullah, namanya adalah Abdullah ketika posisi di Mekah, yang di rombongan manjaniknya lagi ketapel raya, burung Arab, ibu apui, ibu talau tu, yang benar. Ai pelung tu. Ya, benar. Lagi kita nya sih punya. Rodanya tapi nak ketapel lah. Ya, Abdullah dibunuh. Itu salah seorang anak dari 10 orang sahabat yang masuk surga. Ya, siapa lagi yang menghafal Quran yang ahli neraka? Yang kala ipoh oleh Umar bin Khattab ya. Tahu namanya? Zulkhuwaisirah. Ya, Zulkhuwaisirah. Jadi Nabi tengah bagi zakat, bagi harta rampasan perang, ghanimah. Nyo bacut. Ijak Zulkhuwaisirah. Zulkhuwaisirah menjenggot tu. Nyo hitam. Ya betul. Oh, nampak tunjuk hadis je. Hati-hati. Ya? Jadi Khalid bin Walid yang hadis, tapi yang hitamnya adalah hadis dari Khalid bin Walid. Khalid bin Walid jak Rasulullah. Nabi dah urang hitam Nabi. Ilu hafal hadisnya, menyambung hadis belum tunjuk. Belum timpal api. Jadi Khalid bin Walid jak Rasulullah. Nak urang hitam Nabi. Putihnya merah mendung hitam karena mungkin menangis sebab tengah malam bertahajud Nabi. Inyo hitam Nabi. Nyo. Kemudian jenggot panjang. Pegang Rasulullah. Kalau kau ikut aku, kau akan selamat. Habis titik. Ya, gimana maknanya? Kalau kau ikut aku, kau akan selamat. Ya, berarti Nabi sesungguhnya tidak menjadikan orang itu pedoman. Yang Zulkhuwaisirah. Ijak Zulkhuwaisirah. Dibuka oleh Zulkhuwaisirah. Ini hadis sahih. Wahai Rasulullah, berbuat adillah engkau. Mana ni kena ni ke Nabi ya? Nak cocok tak ke Nabi menan. Mesti Nabi buat majlisnya. Tak pegah. Nabi berbuat adillah engkau. Nak cocok tak ke Nabi menan.
lagi Abu Tumin berbuat adil lah engkau benar-benar. Katanya ulama kan. Ya? Nyen but Zul Khuwaisirah aku hadis nak lu timpan. Lu nak hafal. Itu ahli Al-Qur'an. Hati-hati. Al-Quran bisa buat kalian dalam neraka, bisa buat kita dalam neraka, bisa buat kita dalam surga. Hijab Umar bin Khattab. Nabi, apa payah lempohnya Nabi? Kai mak perang, payah lempoh. Jangan Umar, biarkan dia hidup. Suatu saat kau akan tahu bagaimana keturunannya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai Khawarij. Nah, Khawarij. Pertanyaannya, di Aceh, sudahkah ada Khawarij? Karena Khawarij di Aceh. Oh, kan dia dah kapal pesantren loh. Untuk tuan turah ada babnya, bab online. Khawarij sudah ada di Aceh, sudah banyak di masjid-masjid sudah masuk. Ya. Kemudian menganggap ayo ikut sunnah, Quran, bid'ah, haji bid'ah. Khawarij. Sudah. Habis lebih banyak tak kenal. Nah layan nah. Buat online hanya. Alhamdulillah. Anali. Habis ya. Nya jamaah. Gimana pertanyaan lain? Jadi ya kutengku sekalian, ini katib tu oleh teman-teman. Jadi baru Abu Yarwalis kan telefon tuan juga kan. Sebenarnya tuan malamnya nak cik temu but di yang kali kan.